Halo guys, welcome to podcast station. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman yang sekarang sedang menjalankan puasa? Semoga lancar terus ya. Dan semoga teman-teman ini gak bosan ya dengerin podcast dari materi kita. Di sini kita dari kelompok 6 akan membahas materi tentang digital marketing atau pemasaran digital. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu deh. Kenalin ya, aku Hanadia Jeng Pratiwi dengan akhiran NIM 4002. Aku Dinanti Ananda Trisna dengan akhiran NIM 4027. Aku Pusparini Arumlati dengan akhiran NIM 4024. Aku Holiatul Mamalah dengan akhiran NIM 4048. Nah, udah kenal semua ya tentunya. Sebelum membahas materi lebih lanjut nih, kalian kan tahu ya mengenai perkembangan teknologi yang sekarang nih semakin canggih. Salah satunya tuh semakin berkembangnya media digital. Apalagi pemasaran digital ini semakin lama tuh semakin dibutuhkan, bukan hanya untuk pemasaran, tapi juga buat para UMKM kecil. Karena tentunya masa pemulihan pandemi ini sedikit berdampak dan mengubah pola konsumsi kita semua. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak sih mengenai pemasaran digital itu apa? Jadi gini nih, seiring berjalannya waktu itu kan terkadang orang hanya mengartikan bahwa digital marketing itu hanya melalui via internet saja. Kayak mikirnya itu digital marketing pasti adanya cuma di internet aja ya, kayak di radio, TV, kayak mungkin nggak ada gitu orang mikirnya. Tapi menurutku itu apapun semua bisnis yang melakukan pemasaran ataupun promosi melalui media digital itu seperti lewat televisi, radio, media sosial seperti Instagram, Facebook, WA juga nggak sih? Terus masih banyak lagi kan ya, internet itu sudah merupakan pemasaran dalam bentuk digital. Nah, iya bener banget tuh. Nah kan pemasaran digital juga kan bisa diartiin ya sebagai sebuah kegiatan buat mempromosikan sebuah merek atau produk menggunakan media digital untuk bisa menarik konsumen biar tertarik gitu kan. Di digital marketing juga mempunyai tujuan selain untuk yang pertama itu ada menjangkau target konsumen secara tepat dan luas, dan yang kedua juga biar bisa lebih efektif dan efisien gitu dalam pembiayaan iklannya itu. Nah terus yang terakhir itu bisa meningkatkan brand awareness kita. Nah, kalau untuk benefit yang kita peroleh setelah kita melakukan pemasaran digital itu apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Untuk manfaatnya itu sendiri, mungkin kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Apalagi sekarang orang-orang hampir semua sudah menggunakan media digital, entah itu menonton TV, memainkan gadget. Dari situ kita bisa memberitahukan kepada orang-orang kalau menggunakan media digitalnya mengenai produk kita, dan biaya yang dikeluarkan untuk pemasarannya pun cukup terbilang sesuai dengan benefit yang kita dapatkan nanti. Iya, jadi kayak kalau misalkan kan misal kalau promosinya ini ya apa namanya secara kayak Tebar brosur. Ya, itu kan perlu waktu juga sih. Iya, perlu dana yang tenaga juga. Nah terus dalam pemasaran digital juga kita bisa mengevaluasi. Maksud di sini dari evaluasi itu kita bisa lihat nih siapa aja sih konsumen yang tertarik dengan produk kita. Jadi kita bisa menargetkan siapa aja yang jadi target misalnya. Nah terus iklan yang kita lakukan itu bisa membuat perubahan juga gak sih dalam jumlah penjualannya? Jadi kan kalau misalkan iklan enggak diiklanin kan pasti banyak orang yang nggak tahu. Kalau misalkan di media digital kan pasti menyebar luas ya, bisa
bahkan seluruh dunia gitu, Iya, internasional. bener. Kayak aplikasi-aplikasi kan banyak juga ya. Iya. Oh iya kan, selain tujuannya pasti ada strateginya juga nih. Kalian ada yang tahu nggak sih strateginya? Pasti ya, kalau ada tujuan pastinya ada strategi juga. Nah, jadi untuk mencapai suatu hal tersebut itu kita perlu sih melakukan sesuatu hal. Misal kayak kita bisa melakukan social media marketing. Dengan media sosial tersebut tuh kita bisa memasarkan produk kita kepada para konsumen tujuan Iya, kita. benar. Terus karena sekarang itu banyak penggunaan sosial media seperti TikTok itu kan nyambangnya banyak banget gak sih, ada video terus nanti Iya, ada benar. promosi, terus ada Iya, TikTok Shop-nya juga. Live Live juga. juga. Banyak diskonnya juga kan. Betul. Terus Instagram juga kan itu ada yang endorse di sana. Terus kita juga bisa di Instagram pun juga ada loh kayak aplikasi seperti TikTok Shop, kita juga bisa bawa Iya, di Instagram. Terus kalian juga pasti kan pakai juga gak sih atau bahkan sering beli kan? Pastinya Sering dong. banget malah. Nah, di dalamnya itu kita bisa buat konten dengan semenarik mungkin, entah itu video, pamflet, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada social media ads. Ini merupakan strategi pemasaran digital melalui ini berbayar, di mana ketika kita ingin mengiklankan di sebuah media sosial ini kita harus mengeluarkan sejumlah uang kayak sesuai target kita itu berapa gitu. Oh itu kayak semacam misalkan kita pengen mengiklankannya tuh di sebuah aplikasi, biasanya kan suka ada iklan-iklan produk Kayak ya di sih? YouTube itu ya. Iya, Ah. terus juga kan di aplikasi-aplikasi game atau Iya, apa, terus Spotify juga iya, ada. Di Wattpad juga iya, ada banyak biasanya loh. ada iklan-iklan gitu. Atau kayak itu apa itu yang di Instagram kayak kita endorse di Oh iya, apa iya. apa sih namanya, lupa. Selebgram. Oh, Ah. Nah, selanjutnya kita itu juga bisa menggunakan strategi SEO. Nah, itu search engine organization, di mana kita itu bisa untuk membuat website mengenai bisnis kita, dan kita bisa membuat artikel sesuai dengan kata kunci yang berhubungan dengan bisnis kita, sehingga saat kita mencari di Google itu bisa langsung muncul pada halaman pertama tentang bisnis kita. Selain itu, kita juga dapat membuat video marketing untuk memasarkan bisnis yang kita jalani. Kemudian dan kita juga bisa, video itu tuh mungkin bisa diunggah di berbagai platform seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan masih banyak lagi. Oh iya, selain menggunakan media sosial yang menggunakan internet, ada juga loh strategi pemasaran tanpa internet. Mau tahu kan nih? Mau dong. Apa tuh? Nah, salah satunya itu adalah melalui SMS. Namun, kan seiring berkembangnya zaman, SMS jadi jarang digunakan kan? Iya, benar. Iya benar banget. kayak jarang banget ya orang Iya. pakai Oh, SMS. malah Udah kayak kita kayak- nggak pernah lagi Buka. Paling kita kalau ada notif Iya. apa paketan kita habis. Iya, gitu sih. benar. Biasanya konsumen ikut serta melalui sistem pesan otomatis dengan mengirim SMS kode. Tahu kan kalian kayak Iya. SMS Oh kode gitu? iya, iya. Kayak misalkan kita mendaftarkan suatu aplikasi, Iya. misalkan kayak Ada Zalora, Shopee gitu ada nggak kode sih? OTP-nya. Iya, yang yang kayak mereka terima saat mendaftar gitu loh. Ini dapat digunakan untuk mengirim pembaruan produk, kupon, atau penawaran khusus gitu. Seperti kayak Matahari itu kan. Iya, kemarin aku Ah, dapat nah. guys, dapat SMS dari Matahari bahwa ada promo. Adapun beberapa jenis digital marketing ya berdasarkan jenis penggunaan medianya itu diantaranya ada konten marketing. Nah, konten marketing ini isinya yang berada pada sebuah program digital seperti artikel pada situs web. Terus ada website marketing, affiliate marketing, inbound marketing, terus marketing automation, email marketing,
PPC dan SEM marketing, dan yang terakhir itu ada social media marketing. Oh iya, teman-teman aku tuh ada rencana kan mau Memulai bisnis. gitu kan. Itu menurut kalian ada yang tahu gak sih kayak cara apa ya yang tepat gitu, langkah yang tepat yang harus aku ambil gitu biar bisnis aku ini bisa berhasil gitu, itu harus ngelakuin apa gitu? Jadi kalau menurutku nih ya, ada beberapa langkah dan cara untuk memulai bisnis, yaitu kayak membuat situs web dengan konsep dan desain yang tepat, membuat konten situs web yang sesuai dengan target pemasaran, membuat aset sosial media, membuat konten pemasaran untuk situs web dan sosial media, menerapkan SEO untuk situs web menggunakan iklan Google atau Facebook, membangun aset video konten seperti YouTube kayak gitu. Oh, misalnya. gitu ya. Iya. Terus pasti kan apa ya, dalam membuat bisnis tuh pasti ada hal-hal yang harus diperhatiin gak sih? Kalian ada yang tahu gak sih apa aja sih yang harus diperhatiin gitu biar bisnis yang aku jalanin ini bisa sukses gitu? Berjalan dengan baik Iya. juga. Ada dua hal sih menurutku yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu harus menciptakan istilah AIDA, dan yang kedua kita harus memperhatikan pasar yang kita tuju, karena pasar merupakan tempat komunikasi dua arah. Untuk memperoleh komunikasi itu kita harus melakukan penempatan atau positioning terlebih dahulu melalui berbagai media seperti forum, blog, dan sebagainya dah. Yang paling efektif ialah melalui jejaring sosial. Gitu. Nah, aku juga ini sih kayak kalian ada yang tahu nggak sih mengenai media yang Media banyak yang digunakan. digunakan orang-orang itu apa gitu kan, biar aku bisa inilah Memasarkan Iya. produk atau mengenalkan produk Iya. kita. yang banyak digunakannya. Jadi gini ya, banyak sih ya media yang digunakan, media digital yang digunakan oleh orang-orang itu. Jadi bisa digunakan untuk membuat pemasaran produk dari bisnis kita. Terus melalui dari metode pemasarannya itu bisa melalui situs web. Jadi pilihannya banyak orang untuk kemudian akses informasi, kecepatan tukar data, menyebarluaskan produk, tempat jual beli daring, dan menyediakan media promosi. Nah, dengan membuat situs web, biaya dalam membangun bisnis tergolong lebih murah dibandingkan biaya dengan membuka toko atau kantor. Nah, kalau kita pakai bisnis digital ini kan nggak perlu sewa ruko ya tentunya. Iya, benar. Kan jadi Tidak dananya bisa, itu bisa iya. dialokasikan Iya, untuk lainnya. iya. Nah, jika toko dan kantor sudah ada, maka dengan ditambahkan situs web akan memudahkan dan lebih baik lagi tentunya hasilnya Iya, kan ya. benar. Terus yang kedua itu ada content marketing. Isinya ini berada pada sebuah program digital seperti aplikasi artikel pada situs web, postingan dan caption pada Facebook ataupun Instagram, termasuk video yang baik di YouTube, situs web, dan sosial media. Media ini juga memiliki nilai pemasaran karena dapat menarik perhatian baik untuk meningkatkan brand awareness maupun berjualan melalui konten pemasaran seperti kayak orang tuh banyak kan ya yang di TikTok membuat video untuk seperti itu, banyak sekarang itu kayak promosi Iya, baju, iya. bajunya itu ditambahkan kayak gini kan buat kita tertarik, terus harganya murah Murah. juga kan. Terus yang ketiga tuh ada sosial media. Banyak sekali gak sih sosial media yang Iya. digunakan? Media jejaring sosial merupakan media yang paling banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia ini kan ya pastinya. Tentunya. Pastinya. Ini digunakan untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Nah, layanan sosial media ini merupakan sarana yang paling murah yang menawarkan tempat untuk mengiklankan suatu produk seperti yang beriklan di Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Terus kemudian dalam digital marketing kita juga perlu mempromosikan bisnis kita nih, dan ada beberapa media promosi yang digunakan. Di antaranya tuh seperti printing. Nah, kita kayak
misal nih punya brosur kan, kalau Iya, kita masih harus belum- nyetak kan. ya belum digital itu kita tuh harus ke tukang cetak, terus di print, terus kita harus publikasi, kita harus sebarin. iya Iya. sebar brosur, itu kan juga perlu tenaga ya. Terus ada penyiaran out of home, terus pemasaran internet itu yang sedang kita bahas saat ini. Ada point of sale barang promosi, terus juga ada pemasaran digital, in-game demo produk, dan terakhir itu ada pemasaran dari mulut ke mulut. Kayak kita tuh promosi, seumpama nih aku promosi ke Puspa ya, nanti Puspa Puspa ke promosi ke Malang, Nah. Malang ke Hana, jadi itu kayak promosi dari mulut ke mulut. Terus ini ada duta merek atau drip marketing. Nah, selain media promosi ini ada juga loh konten promosinya. Ini tuh kayak iklan gitu yang menampilkan merek sama Caption. caption captionnya mungkin kayak gitu. misalkan kita iklanin sesuatu di Iya. Instagram mungkin Iya. dikasih caption Iya, gitu. dikasih yang caption menarik. gitu. Iya. Captionnya juga menarik, terus gitu. pastinya ditambahkan kayak embel-embel Iya. diskon. Iya, Iya, benar sih. bener. Terus ada pemasaran langsung, kayak kita tuh langsung memasarkan, menjual gitu secara langsung ke orang-orang yang Yang ada di Iya, situ. kayak yang Iya. tadi aja kayak aku ini kayak Ah, bilang ah. ke Dina Bilang- kalau aku bilang. jualan ini nih. Iya, Ya, atau gitu. bisa kayak door to door gak sih? Iya, Iya. bener. Terus ada Ada juga penempatan produk kayak di publikasi gitu. Kayak kita tuh menempatkan produknya Di- ke ke UMKM atau Iya. di toko-toko Di yang toko, udah besar. iya. Ya. Ada juga promosi penjualan Nah, kayak loyalty gitu. oh iya benar, kayak kalau loyalty itu kayak semacam misalkan kita ini rewardnya kayak misalkan kayak aku laundry nih di Iya. apa ya, contohnya ya aku nge-laundry di biasa Dora itu. ya itu tuh kalau misalkan udah 10 kali itu biasanya kita dapat gratisan. Nah itu semacam gitu. itu kayak misalkan kita beli produk nih, nah itu kayak Ada minimalnya Iya. pembelian, terus dari minimal itu kita bisa mendapatkan Iya, sesuatu. reward Nah, gitu. Loyalty itu kan sendiri. Terus ada hadiah canvassing. Ya. Terus Oh ya, pastinya kan ya dalam melakukan pemasaran ini ada kekurangan dan kelebihan yang didapat. Nah, ada yang tahu gak sih apa aja kekurangan dan kelebihannya? Nah kalau menurut aku sih untuk kelebihannya itu mungkin kita bisa menyesuaikan dengan konsumen nih. Konsumen yang Iya. kita tuju kan? Iya, kayak apa kayak- sih keperluan konsumen Iya, itu yang kayak sedang dibutuhkan Kan ya? misalkan kalau ada di Shopee gitu juga biasanya ada sistem pre-order. Iya. Kita bisa Custom. gitu kan. Nah terus untuk kelebihannya lagi tuh kita bisa apa ya? Kita bisa mengetahui nih konsumen tuh misalkan si produk ini tuh lebih laku dari produk ini. Iya, Jadi heeh. nanti kita mungkin akan lebih banyak nyetoknya tuh Ya, si yang produk produk yang yang lebih banyak laku. Terus buat kekurangannya itu mungkin kayak apa ya, kadang ada konsumen yang iseng nih kita nerapin sistem COD. COD, terus pas barangnya udah dikirim malah ditolak. Iya, nanti jadinya di retur. Iya, dibalikin lagi Kan buat penjual rugi juga. Iya, rugi banget sih itu. Iya, kalau barangnya bisa dijual lagi, kalau Iya. enggak kan juga rugi Iya kan banget. kadang juga kalau dalam perjalanan tuh kadang Ada yang heeh. rusak gitu kan. Jadi sampai sini dulu ya guys tentang pembahasan materi pemasaran digital atau digital marketing. Kami berharap nih teman-teman semua dapat memahami materi yang disampaikan. BTW, makasih ya udah dengerin podcast kita sampai akhir nih. Tetap semangat ya puasanya. See you di podcast kita selanjutnya. Bye.